Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Hari ini kita akan belajar SKB Perawat CPNS 2021-2022 part kedua tentang dokumentasi keperawatan sesuai kisi-kisi Permenpan RB yang terbaru. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar ke depan channel ini lebih berkembang lagi dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung saja kita mulai latihan soalnya. Soal nomor 1, perawat triase harus berpengalaman praktek keperawatan umum, komunikasi yang baik, empati, dan terampil dalam melakukan pengkajian dengan cepat. Proses triase mencakup kecuali A. Keluhan utama, B. Waktu dan datangnya alat transportasi, C. Penentuan pemberian perawatan kesehatan yang tepat, D. Tanggal imunisasi terakhir. Jawabannya adalah D. Proses triase sendiri itu mencakup yang pertama, waktu dan datangnya alat transportasi, yang kedua, keluhan utama, ketiga, pengkodean prioritas, yang keempat, penentuan pemberian perawatan kesehatan yang tepat, yang kelima, penempatan di area pengobatan yang tepat, misalnya penyakit dalam atau bedah, yang terakhir, permulaan intervensi, misalnya pemakaian bidai, gas darah arteri, EKG, dan lain-lain. Jadi proses triase itu mencakup 6 item ini. Soal selanjutnya, soal nomor 2, saat melakukan dokumentasi keperawatan, kita harus melakukan anamnesa ke pasien. Untuk memperoleh data pada tahap pengkajian, metode yang digunakan perawat adalah sebagai berikut. Kecuali A. Data objektif, B. Komunikasi terapeutik, C. Observasi, D. Pemeriksaan fisik. Jawabannya adalah A. Metode memperoleh data keperawatan ada 3 item. Yang pertama itu komunikasi terapeutik, yang kedua observasi, yang ketiga pemeriksaan fisik. Komunikasi terapeutik sendiri adalah komunikasi dalam pengkajian keperawatan, lebih dikenal dengan komunikasi terapeutik, yang merupakan upaya mengajak pasien dan keluarga untuk bertukar pikiran dan perasaan. Kalau observasi merupakan tahap kedua dari pengumpulan data. Pada pengumpulan data, perawat mengamati perilaku dan melakukan observasi perkembangan kondisi kesehatan pasien. Yang terakhir adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik sendiri dilakukan bersamaan dengan wawancara. Yang menjadi fokus perawat pada pemeriksaan ini adalah kemampuan fungsional pasien. Tujuan dari pemeriksaan fisik adalah menentukan status kesehatan pasien, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan mengambil data dasar untuk menentukan rencana tindakan perawatan selanjutnya. Kalau data objektif ini adalah merupakan jenis-jenis data. Ada data objektif dan data subjektif. Soal selanjutnya. Soal nomor 3, implementasi yang diprakarsai sendiri oleh perawat untuk membantu pasien dalam mengatasi masalah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya membantu dalam memenuhi aktivitas daily living atau ADL, memberikan perawatan diri, mengatur posisi tidur, menciptakan lingkungan yang terapeutik, memberikan dorongan motivasi, pemenuhan kebutuhan psikososio-kultural, dan lain-lain disebut A. Independent implementasi, B. Interdependent implementasi, C. Dependent implementasi, D. Implementasi saja. Jawabannya adalah A.
independen implementasi. Mari kita bahas satu persatu. Jenis implementasi dalam keperawatan itu ada 3. Yang pertama independen implementasi, yang kedua interdependent implementasi, yang ketiga dependent implementasi. Independen implementasi adalah implementasi yang diprakarsai sendiri oleh perawat untuk membantu pasien dalam mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya membantu aktivitas ADL dan lain-lain. Kalau interdependent implementasi adalah tindakan keperawatan atas dasar kerjasama sesama tim keperawatan atau dengan tim kesehatan lainnya, seperti dokter. Contohnya dalam hal ini adalah pemberian obat oral, obat injeksi, pemberian infus, pemasangan kateter urin, pemasangan NGT, dan lain-lain. Kalau dependent implementasi adalah tindakan keperawatan atas dasar rujukan dari profesi lain, seperti ahli gizi, psikoterapis, psikologi, dan sebagainya. Misalnya dalam hal ini adalah pemberian nutrisi pada pasien sesuai dengan diet yang telah dibuat oleh ahli gizi, latihan fisik, mobilisasi fisik sesuai dengan anjuran dari bagian fisioterapi. Jadi 3 ini adalah jenis-jenis implementasi keperawatan. Teman-teman paling tidak harus hafal tentang jenis implementasi tersebut. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Model dokumentasi SOR atau Search Oriented Record merupakan model dokumentasi yang berorientasi pada sumber informasi. Berikut adalah keuntungan menggunakan model dokumentasi SOR adalah: A. Sulit untuk mencari data sebelumnya. B. Waktu pelaksanaan asuhan keperawatan memerlukan waktu yang banyak. C. Menyajikan data yang berurutan dan mudah diidentifikasi. D. Perkembangan pasien sulit dipantau. Jawabannya adalah C. Berikut adalah keuntungan model dokumentasi SOR atau Search Oriented Record adalah: A. Menyajikan data yang berurutan dan mudah diidentifikasi. B. Memudahkan perawat melakukan cara pendokumentasian. C. Proses pendokumentasian menjadi sederhana. Jadi opsi A, B, dan D itu adalah kelemahan model dokumentasi SOR. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Dalam pendokumentasian ada 3 teknik, yaitu teknik naratif, teknik flow sheet, dan checklist. Teknik ini adalah merupakan pencatatan tradisional dan dapat bertahan paling lama serta merupakan sistem pencatatan yang fleksibel. Teknik ini disebut: A. Teknik naratif, B. Teknik flowsheet atau grafik, C. Checklist, D. Teknik non-naratif. Jawabannya adalah A. Mari kita bahas satu persatu. Dalam pendokumentasian keperawatan itu ada 3 teknik, yaitu teknik naratif, teknik flowsheet, dan checklist. Teknik naratif adalah merupakan pencatatan tradisional dan dapat bertahan paling lama, serta merupakan sistem pencatatan yang fleksibel, karena suatu catatan naratif dibentuk oleh sumber asal dari dokumentasi, maka sering dirujuk sebagai dokumentasi berorientasi pada sumber. Teknik flowsheet memungkinkan perawat untuk mencatat hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berulang yang tidak perlu ditulis secara naratif, termasuk data klinik pasien tentang tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu, berat badan, jumlah masukan dan keluaran cairan dalam 24 jam, dan pemberian obat. Kalau teknik checklist adalah suatu format pengkajian yang sudah dibuat dengan pertimbangan dari standar dokumentasi keperawatan
sehingga memudahkan perawat untuk mengisi dokumentasi keperawatan karena hanya tinggal mengisi item yang sesuai dengan keadaan pasien dengan mencentang saja. Jadi ini adalah 3 teknik dalam pendokumentasian keperawatan. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembahasan latihan soal hari ini. Semoga latihan soal hari ini bermanfaat buat teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.